Bab 2166, Mengambil Harta Karun 1. Begitu, kurcaci berjanggut putih itu mendesah dengan sedikit penyesalan. Dia benar-benar ingin bertemu dengan dukun yang dapat membuat ramuan berkualitas tinggi. Baiklah, kurcaci kecil, aku sudah menjual semua milikku. Aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa lagi nanti. Kurcaci berjanggut putih itu melambaikan tangan kepada Shen Yanxiao, mengambil pipanya, dan perlahan menghilang dari pandangannya. Langit sudah benar-benar gelap, dan para kurcaci di pasar sudah bersiap untuk pergi. Shen Yanxiao berjalan keluar pasar dan berhenti di hutan lebat tak jauh dari sana. Tiba-tiba, kabut meluap dari dadanya. Detik berikutnya, Xiu, yang telah mengembun menjadi tubuh fisik, muncul di hadapannya. Sebelum dia sempat berbicara, Shen Yanxiao diangkat. Kamu tidak boleh menyakiti dirimu sendiri lagi. Xiu memegang lengan Shen Yanxiao dengan satu tangan dan melihat bekas luka dangkal di kulit putihnya. Meskipun ramuan penyembuh dapat membuat bekas luka itu hilang tanpa bekas dalam beberapa hari, Xiu masih merasa bekas luka itu sangat mencolok. Shen Yanxiao mengecilkan lehernya dan berkata, "Aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya cukup uang, dan aku tidak ingin mencuri darinya. Aku mencoba menjual ramuan itu kepadanya, tetapi dia tidak percaya padaku. Jadi bagaimana mungkin aku tidak membuktikannya sendiri? Untungnya, aku mengerti semua yang kau katakan." Setelah mengatakan itu, wajah Shen Yanxiao langsung menyunggingkan senyum cerah. Mata Xiu berbinar dan dia memeluk Shen Yanxiao dengan erat. Hanya karena kata-katanya, dia bisa mengabaikan segalanya. "Xiu, kau belum bilang untuk apa benda-benda ini." Suara Shen Yanxiao yang teredam terdengar di antara pelukan mereka. Sejak ia menjadi kurcaci, posisi pelukannya dengan Xiu telah berubah dari pelukan biasa menjadi dipeluk Xiu. Dia merasa semakin seperti anak kecil. Xiu menikmati kehangatan tubuh Shen Yanxiao. Setelah hening sejenak, ia duduk di udara, meletakkan Shen Yanxiao di pangkuannya, dan mengeluarkan barang-barang yang baru saja dibeli Shen Yanxiao. "Menurutmu apa itu?" Xiu memegang benda-benda yang tidak mencolok itu. "Entahlah." Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Kalau benda-benda ini dibuang di tempat sampah, pasti tidak akan terlihat aneh. Kalau saja Xiu tidak bilang benda-benda ini berguna, dia tidak akan meliriknya lagi. Para kurcaci memiliki kemampuan alkimia yang sangat kuat. Dan untuk melakukan alkimia, peralatan terpenting adalah tungku. Sambil berbicara, Xiu mengikatkan gelang di pergelangan tangan Shen Yanxiao untuk menutupi bekas luka yang tak sedap dipandang. "Angkat tungku itu sekarang." Shen Yanxiao menurut dan meraih tungku perunggu usang itu. Begitu ia mengambilnya, ia tiba-tiba merasakan aura halus terpancar dari tungku ke tangannya. Tak lama kemudian, gelang di pergelangan tangannya memancarkan lingkaran cahaya samar. Apa yang terjadi? Kejutan Shen Yanxiao belum berlalu, ketika tungku di tangannya tiba-tiba diselimuti oleh seberkas cahaya. Cahaya menyilaukan itu perlahan menyusut hingga menghilang sepenuhnya dari telapak tangan Shen Yanxiao. Bersamaan dengan hilangnya cahaya, tungku itu pun lenyap. Shen Yanxiao tercengang. Di mana tungkunya? Dia baru saja memegangnya. Bagaimana bisa tungku itu lenyap dalam sekejap mata? Bab 2067, Sedikit Akrab 2. Kata-kata Taoti menenangkan Shen Yanxiao. "Akrab, Taoti berhenti sejenak dan berbisik, "Tuan, apakah Anda tidak merasa auranya sedikit familiar?" Shen Yanxiao menatap binatang buas di dalam kandang. Ketika Taoti mengatakan itu, ia benar-benar merasa bahwa binatang buas itu terasa familiar. Aura pekat itu tanpa sadar mengingatkannya pada Yasi. Shen Yanxiao terkejut dengan pikirannya sendiri. Apakah itu kakak laki-lakimu atau adik laki-lakimu? Namanya Bian, saudara laki-lakiku yang keempat. Suara Taoti begitu lembut hingga hampir tak terdengar. Shen Yanxiao sepenuhnya yakin. Apa yang terjadi? Para elf telah memenjarakan Taoti, dan para mayat hidup telah memenjarakan Bian. Mungkinkah saudara-saudara Taoti juga ditawan oleh para kurcaci dan manusia duyung? Seberapa besar rasa sayang ras-ras ini kepada Taoti dan saudara-saudaranya? Apakah saudara-saudara ini tidak malu melihat orang-orang seperti ini? Shen Yanxiao terkejut oleh kenyataan bahwa pihak lain adalah saudara laki-laki keempat Taoti, dan ekspresinya sangat kusut. Di seluruh aula perjamuan, kecuali wajah dingin sang penguasa mayat hidup, semua mayat hidup lainnya terkejut. Jika penguasa mayat hidup ingin Shen Yanxiao bertarung sampai mati dengan binatang buas seperti itu, bukankah itu berarti Shen Yanxiao harus mempertaruhkan nyawanya?
Sikap Sal terhadap Shen Yanxiao tidak jelas, tetapi ia tidak bisa memahaminya. Karena penguasa mayat hidup memutuskan untuk menyerahkan pasukan merah berapi kepada Shen Yanxiao untuk melanjutkan pendidikan mereka, mengapa ia memaksa Shen Yanxiao ke jalan buntu di saat seperti ini? Ketakutan menyelimuti mata semua remaja pasukan merah menyala. Mereka sama sekali tidak ingin hal ini terjadi. Di satu sisi adalah penguasa ras undead, dan di sisi lain adalah Shen Yanxiao yang telah memberi mereka kesempatan hidup baru. Mereka ingin menghentikan tragedi ini, tetapi mereka tidak bisa membuka mulut. Bian terkurung dalam sangkar, dan matanya dipenuhi kegilaan. Ia terus-menerus menabrak sangkar yang memenjarakannya, jeruji besinya pun terpelintir setebal lengan. Hanya melihatnya saja sudah sangat menakutkan. Mingye mengepalkan tangannya erat-erat. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan ini. Ruangan itu sunyi. Shen Yanxiao lebih memperhatikan masalah lain. Sang naga memiliki 9 putra. Setelah bertemu Taoti sesekali menyebut nama saudara-saudaranya. Taoti rakus, Yazi haus darah, dan Bian bisa dikatakan sebagai yang paling jujur di antara 9 bersaudara. Meskipun dikenal sebagai binatang buas, ia tidak pernah membunuh orang tak bersalah. Di mata manusia, Bian adalah binatang buas yang sangat istimewa. Bahkan, patung-patung Bian dipahat di depan banyak rumah para penguasa kota. Meskipun Shen Yanxiao merasa patung-patung itu sama sekali tidak menyerupai Bian yang asli. Shen Yanxiao telah melihat wujud monster Taoti dan Yazi. Ukuran mereka yang besar dan mengejutkan jelas bukan sesuatu yang bisa ditampung oleh aula perjamuan kecil. Namun, meskipun Bian juga besar, dia jauh lebih kecil dari Taoti dan yang lainnya. Shen Yanxiao memperhatikan bahwa mata Bian penuh dengan niat membunuh, yang lebih mirip dengan mata Yazi. Apakah ada yang salah dengan Bian? Shen Yanxiao bertanya pada Taoti. Kakak keempat agak aneh di sini. Biasanya dia tenang. Bahkan jika saudara-saudara kita yang lain berkelahi di depannya, dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Taoti juga bingung. Kakaknya begitu jujur sehingga membuat saudara-saudaranya yang lain kesal. Kekeras kepalaannya bagaikan banteng. Bab 2168, Mengambil Harta Karun 3. Setelah mengetahui bahwa benda di tangannya adalah benda suci sejati, Shen Yanxiao segera mengeluarkan air dan sapu tangan dari cincin interspatialnya lalu dengan hati-hati menyeka gelang, kotak Pandora, dan manik-manik itu berulang kali. Setelah debu dibersihkan, wujud sebenarnya dari harta karun ini pun terungkap. Kotak Pandora seluruhnya berwarna hitam, dengan beberapa permata berkilauan dengan cahaya aneh yang tertanam di polanya. Warna setiap kristal elemen berbeda, dan Shen Yanxiao bahkan merasa ia dapat membedakan atribut mereka berdasarkan warnanya. Kristal-kristal ini indah. Shen Yanxiao mengambil sebuah kristal merah. Warna merah menyala membuatnya secara tidak sadar mengaitkannya dengan burung vermilion. Ketika aku menemukan api yang tidak biasa, aku harus menggunakan kristal-kristal elemen ini untuk membuat sesuatu. Shen Yanxiao menyentuh dagunya. Kotak Pandora itu sangat kecil sehingga tidak bisa memuat benda yang terlalu besar. Sepertinya dia hanya bisa memasukkan beberapa ornamen ke dalamnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Shen Yanxiao. Meskipun kotak Pandora tidak besar, ia masih dapat memuat alat suci yang lebih kecil. Jika alat suci yang sudah kuat itu diresapi dengan kekuatan elemen, bibir Shen Yanxiao sedikit terangkat. Ini sungguh luar biasa. Xiu, ayo pergi sekarang. Kita harus sampai di Gunung Kumu secepat mungkin. Masa depan yang indah menanti Shen Yanxiao. Ia tak sabar untuk mendapatkan api Gunung Kumu yang tak biasa itu. Dia hampir bisa membayangkan bahwa selama dia bisa mendapatkan api yang tidak biasa dan berhasil melakukan alkimia, dia akan menciptakan sekumpulan alat suci yang paling sempurna untuk teman-temannya. Ras setan atau apalah, ayo. Xiu menepuk kepala Shen Yanxiao dan membaringkannya di tanah sebelum kembali ke tubuhnya. Burung vermilion dipanggil. Atas sinyal Shen Yanxiao, burung vermilion diam-diam berubah menjadi burung api dan dengan cepat terbang menjauh dari hutan lebat menuju Gunung Kumu. Selama beberapa hari berikutnya, Shen Yanxiao terus beristirahat di siang hari dan berangkat di malam hari. Selama periode ini, Shen Yanxiao juga mengunjungi beberapa bazar kurcaci lainnya. Karena sangat puas mendapatkan barang-barang berkualitas tinggi dengan harga murah terakhir kali, Shen Yanxiao akan dengan cermat memeriksa semua kios yang dilewatinya, berdoa agar ia beruntung lagi. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencari,
dia tidak dapat menemukan apa yang dibutuhkannya. Saat Shen Yanxiao melanjutkan perjalanan dengan hati tertekan, Qi Luo telah kembali ke suku Qi dengan ramuan tingkat menengah yang diberikan Shen Yanxiao kepadanya. Begitu kembali ke sukunya, Qi Luo segera berlari ke laboratorium. Beberapa kurcaci tua berdiri di depan meja, melemparkan ramuan di tangan mereka. Qi Luo, kau kembali di waktu yang tepat. Kita terlalu sibuk di sini. Cepat bantu aku mendapatkan sebatang rumput mimpi. Seorang kurcaci berjanggut mengamati dengan saksama proses ekstraksi bahan obat sambil mendesak Qi Luo yang baru saja kembali. Guru, aku menemukan sesuatu yang menarik saat pergi ke pasar kali ini. Qi Luo mengambil ramuan obat yang diminta dan menyerahkannya kepada kurcaci berjanggut itu. Ia tak sabar untuk menceritakan pertemuannya dengan Shen Yanxiao di pasar kepada gurunya. Ada apa? Kenapa aku merasa kau agak terlambat kali ini? Bukankah kau bilang seharusnya datang tadi malam? Guru Qi Luo tidak menyangka murid bodohnya itu akan menemukan sesuatu yang menarik. Bab 2169, Mengambil Harta Karun 4. Aku bertemu kurcaci yang sangat menarik, jadi. Qi Luo agak salah. Dia adalah dukun termuda dari suku Qi, dan biasanya dia bertanggung jawab membawa ramuan tambahan suku Qi ke pasar untuk dijual. Kali ini, dia kembali setengah hari lebih lambat dari biasanya. Kalian hanya mencari alasan. Tuan Qi Luo agak tidak puas. Bangsa kurcaci adalah ras yang sangat tepat waktu. Maafkan aku. Qi Luo menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Aku membuang-buang waktu menjual ramuan untuk seorang kurcaci. Guru Qi Luo segera menoleh ke muridnya yang bodoh. Kamu membantu kurcaci lain menjual ramuan. Qi Luo mengangguk dan berkata, Guru, ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak ramuan terjual. Tahukah Anda bahwa dia mengeluarkan lebih dari 1000 botol ramuan untuk dijual dalam setengah hari? Kata-kata Qi Luo membuat semua kurcaci di lab menghentikan pekerjaan mereka. Mereka semua menatap Qi Luo dengan heran, hampir tidak percaya ada kurcaci yang bisa menjual begitu banyak ramuan. Sebanyak itu, jangan bilang suku mereka sendiri tidak membutuhkan mereka. Atau, apa ada banyak herbalis di suku mereka? Guru Qi Luo sedikit mengernyit. Ia telah menjadi herbalis selama lebih dari 1 dekade, tetapi dengan keahliannya saat ini, ia hanya bisa membuat selusin botol ramuan sehari. Lebih dari 1000 botol, bahkan baginya, butuh setidaknya 100 hari untuk membuat sebanyak itu, dan itu pun setelah bekerja seharian tanpa istirahat. Entahlah, tapi kulihat kualitas ramuan yang dijualnya sangat tinggi. Lebih murni daripada ramuan apapun yang pernah kulihat. Begitu Qi Luo menyebut ramuan, matanya langsung berbinar. Kalau saja dia tidak menjual ramuan, Qi Luo pasti sudah membeli beberapa botol. Pujian Qi Luo terhadap ramuan itu segera membangkitkan ketidakpuasan tuannya. Beraninya kau mengatakan ramuan orang lain lebih baik dari ramuanku. Guru Qi Luo menatap sepasang mata bundar itu dan berharap dia bisa menamparkan muridnya yang bodoh ini sampai mati. Saya, gurumu, anggota Serikat Herbalis, dan kamu bilang ramuan kurcaci tak dikenal itu lebih baik daripada ramuanku. Guru Qi Luo meledak. Bagaimana mungkin seorang murid meremehkan gurunya seperti ini? Murid pengkhianat. Dia ingin menyingkirkan Qi Luo dari pintu. Qi Luo berdiri terpaku di tempat, gemetar seperti burung puyuh kecil. Bukan itu maksudku. Kau jelas-jelas begitu. Dia ingin menyingkirkannya. Guru, oh ya, dia memberiku sebotol ramuan sebelum pergi. Aku belum pernah melihat ramuan ini sebelumnya. Guru, Anda sangat berpengetahuan. Silakan lihat. Qi Luo segera mengeluarkan ramuan yang diberikan Shen Yanxiao kepadanya. Si kurcaci berjanggut mendengus tidak senang dan dengan santai mengambil botol ramuan itu. Ia membuka botol itu dan aromanya langsung menyerbu hidungnya. Seketika, seluruh ruangan tercium aroma itu. Bau apa ini? Aku kangen. Seorang herbalis lain menyipitkan mata karena senang. Aromanya saja sudah membuatnya merasa rileks. Ini jelas bukan aura ramuan tingkat rendah. Apa latar belakang kurcaci yang memberimu ramuan itu? Ekspresi guru Qi Luo langsung berubah saat mencium aromanya. Ia segera menarik Qi Luo dan bertanya dengan hati-hati. Qi Luo sedikit terkejut. Dia bilang dia kurcaci Momo. Guru Qi Luo langsung membantah, mustahil. Tidak ada dukun yang hebat di suku Momo. Bahkan di Serikat Dukun, hanya ada sedikit dukun yang bisa membuat ramuan sehebat ini. Bab 2170, Gunung Kumu, 1. Di seberang gunung,
Di seberang laut, ada sekelompok kurcaci. Mereka lincah dan cerdas, mereka nakal dan sensitif. Berdiri di kaki Gunung Kumu, Shen Yanxiao menyenandungkan lagu kecil dan menatap pegunungan tinggi. Gunung Kumu dipenuhi pepohonan hijau di mana-mana. Sekilas, tampaklah lautan hijau. Ini Gunung Kumu. Shen Yanxiao menyipitkan matanya, dan darah di tubuhnya mendidih. Begitu kau masuk ke sini, roh-roh elemental akan bisa merasakan auramu. Kau harus waspada. Xiu mengingatkan Shen Yanxiao untuk tidak terlalu santai. Apakah roh unsur akan menyerang orang lain tanpa alasan? Tanya Shen Yanxiao. Tak seorang pun bisa menilai karakter roh-roh elemental. Mereka mungkin mengabaikan penampilanmu, atau mereka mungkin menyerangmu begitu kau muncul. Mereka adalah produk alam, dan tak seorang pun bisa memprediksi pikiran mereka. Pemahaman Xiu tentang roh-roh elemental hanya berasal dari gulungan para dewa, yang menggambarkan karakter roh-roh elemental yang kuat dan sulit dipahami dengan sangat jelas. Roh unsur yang berbeda memiliki kepribadian yang berbeda. Roh elemen api berasal dari api di antara segala sesuatu. Ia pemarah dan terus terang. Roh-roh berelemen air berasal dari laut. Kepribadian mereka selalu berubah, bagaikan laut yang tak terduga. Sesaat tenang, namun di saat berikutnya, ombak besar pun muncul. Roh elemen petir bagaikan sambaran petir yang turun dari langit. Ia cepat dan tegas, dan tindakannya tak kenal ampun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada roh elemental yang memiliki temperamen baik. Yang sedikit lebih lembut adalah roh elemental kayu. Mereka menganjurkan kekuatan kehidupan dan dengan teguh menjaga pertumbuhan alami segala sesuatu di dunia. Dalam arti tertentu, pohon kehidupan para elf juga dapat dianggap sebagai roh elemental. Namun, tidak seperti roh-roh elemental yang sudah memiliki kemampuan berpikir, pohon kehidupan lahir dan tumbuh di benua Dewa Bulan. Pohon itu menjadi sumber makanan dan dukungan bagi semua elf. Katakan padaku, mengapa begitu banyak roh unsur berkumpul di Gunung Kumu, semuanya untuk menjaga api? Shen Yanxiao bertanya dalam hatinya sambil berjalan menuju gunung. Roh-roh elemental sudah merupakan sekelompok makhluk yang berada di puncak kekuatan elemen. Entah itu laut, api, petir, es, salju, atau tumbuhan, bagi mereka, tak ada misteri di mata mereka. Selama mereka mau, mereka dapat memanipulasi semua kekuatan di dunia yang selaras dengan elemen mereka. Kekuatan unsur-unsur yang paling misterius di dunia hanyalah sebagian dari roh unsur. Mereka bahkan dapat menciptakan api dan danau. Sekelompok roh elemental, yang juga merupakan kumpulan elemen, sedang berjongkok di hutan belantara, menjaga api. Bagaimanapun orang memikirkannya, itu aneh. Tak seorang pun tahu kebiasaan roh-roh elemental. Mereka datang dan pergi bagai angin. Bahkan para dewa pun tak yakin lingkungan seperti apa yang mereka sukai. Pikiran mereka tak bisa kita tebak, kata Xiu ringan. Jika bukan karena Shen Yanxiao, dia mungkin tidak akan pernah berurusan dengan makhluk yang tidak dapat diduga seperti itu dalam hidupnya. Dalam ras dewa, dewa utama pernah mendeklarasikan di depan umum bahwa ras dewa tidak akan bermusuhan dengan roh-roh elemental. Kedua belah pihak tidak boleh bermusuhan, dan semua dewa harus menghormati pilihan roh-roh elemental. Dari perkataan dewa utama, tidak sulit untuk mendengar bahwa dia sangat menghormati roh-roh unsur. Bab 2171, Gunung Kumu, 2. Shen Yanxiao menjadi lebih penasaran dengan roh unsur. Gunung Kumu ternyata lebih tinggi dari yang dibayangkan Shen Yanxiao. Ia telah berjalan setengah hari, tetapi baru sampai di lereng gunung. Perjalanan sepanjang pagi itu melelahkan Shen Yanxiao. Ia tidak tahu apa yang salah dengan tanah di gunung itu. Kelihatannya sama seperti tanah biasa, tetapi ia merasa lengket begitu menginjaknya. Seolah-olah kakinya tiba-tiba tersedot ke dalam tanah. Hal ini membuat Shen Yanxiao, yang memiliki kekuatan fisik yang baik, merasa sangat lelah setiap kali melangkah. Kurasa aku perlu istirahat, gumam Shen Yanxiao dan cepat-cepat memanjat pohon. Baru setengah hari, tetapi dia sudah merasakan Gunung Kumu sangat aneh. Bersandar pada batang pohon, Shen Yanxiao menutup matanya untuk beristirahat. Tiba-tiba, suara air menggema di telinga Shen Yanxiao. Diiringi suara air, Shen Yanxiao mendengar tangisan kekanak-kanakan. Shen Yanxiao segera membuka matanya dan mengikuti suara itu. Di balik hutan lebat, sebuah danau hijau muncul di hadapan Shen Yanxiao. Di tengah danau yang jernih itu, sesosok kecil berwarna biru sedang berjuang mati-matian. Shen Yanxiao segera melompat ke danau dan berenang ke tengah danau.
Ia memeluk si kecil yang terus-menerus bermain air dan berenang ke tepi danau dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika tiba di darat, Shen Yanxiao memperhatikan bahwa si kecil yang diselamatkannya tampak sangat aneh. Itu adalah bola kecil berbulu biru kemerahan di sekujur tubuhnya. Tubuhnya yang berbulu basah kuyup di air danau, menyebabkan bulu birunya menempel di tubuhnya. Anehnya, bola bulu kecil ini tidak memiliki anggota badan. Seluruh tubuhnya bulat, dan hanya sepasang mata biru muda yang menatap Shen Yanxiao. Dari mulutnya yang kecil, terdengar suara penuh keraguan. Bidiu, bola bulu kecil itu mengedipkan matanya dan menatap Shen Yanxiao, yang telah berubah menjadi ayam basah kuyup seperti dirinya. Matanya yang jernih dipenuhi kebingungan. Ini pertama kalinya Shen Yanxiao melihat makhluk bulat seperti itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia berani bersumpah bahwa ia belum pernah melihat makhluk yang lebih bulat darinya di kehidupan sebelumnya. Aku belum pernah melihat makhluk kecil ini sebelumnya. Xiu, apakah ini makhluk dari benua badai? Shen Yanxiao menusuk tubuh bulat bola bulu kecil itu dengan jarinya dan mengeluarkan jubah bersih dari cincin interspatialnya untuk mengeringkan dirinya dan bola bulu kecil itu. Setelah dikeringkan, bulu si kecil menjadi sangat halus. Awalnya, bulunya hanya seukuran dua kepalan tangan, tetapi setelah dikeringkan, bulunya tampak hampir seukuran kepala manusia. Tidak, Xiu dengan cepat membantah dugaan Shen Yanxiao. Tidak, Shen Yanxiao menatap si kecil yang telah dibersihkannya. Sebagai pencinta hal-hal lucu, ia harus mengatakan bahwa si kecil ini benar-benar menggemaskan. Mungkin ia menyukai perasaan Shen Yanxiao mengeringkan bulunya, bola bulu kecil yang sedari tadi menatap Shen Yanxiao berguling-guling di pelukannya. Ia menyipitkan matanya dengan nyaman dan terus mengeluarkan suara-suara lembut. Lucu sekali. Shen Yanxiao tersenyum dan menggaruk tubuh si kecil berbulu. Si kecil memanggil dengan lebih nyaman. Aku belum pernah melihat makhluk seperti itu. Xiu juga bingung tentang asal-usul bola bulu kecil itu. Kau belum pernah melihatnya sebelumnya. Shen Yanxiao sedikit terkejut. Xiu adalah dewa superior yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata ada makhluk di dunia ini yang tidak ia ketahui. Ya, tapi aku tidak merasakan kekuatan apapun dari makhluk kecil ini. Seharusnya dia bukan makhluk berbahaya. Ketika Shen Yanxiao masuk ke air untuk menyelamatkan makhluk menggemaskan itu, Xiu sudah memeriksa si bola bulu kecil. Bab 2172, Gunung Kumuh 3. Shen Yanxiao tidak menyangka bola bulu sekecil itu tanpa tangan dan kaki bisa berbahaya. Ia mengambil bola bulu kecil itu dan menatap matanya yang besar dan biru muda. Anak kecil, dengan fisikmu, lebih baik kau tidak masuk ke air. Pulanglah. Setelah berkata begitu, Shen Yanxiao meletakkan bola bulu kecil itu di tanah. Meskipun bola bulu kecil itu menggemaskan, dia tidak melupakan tujuan perjalanannya. Membawa makhluk yang rapuh untuk melawan roh unsur. Dia tidak seberani itu. Bola bulu kecil itu diletakkan kembali ke tanah, tetapi tidak berniat pergi. Ia memantulkan tubuhnya yang bulat dan berguling-guling di sekitar kaki Shen Yanxiao, sesekali menggesek-gesekkan tubuhnya ke betisnya. Shen Yanxiao terdiam. Apakah lelaki kecil ini berniat menempel padanya? Tak berdaya, Shen Yanxiao hanya bisa berjongkok dan menggaruk bola bulu kecil itu dengan jari-jarinya. Bola bulu kecil itu langsung bergetar dengan nyaman. Dasar bocah kecil, kau bahkan lebih genit daripada Taoti si pencinta makanan. Jika di lain waktu, Shen Yanxiao mungkin akan membawa si kecil yang manja ini bersamanya. Tapi kali ini, ia harus mendapatkan api yang tak biasa itu dari tangan roh-roh elemental. Bahaya yang tak diketahui jumlahnya sudah di depan mata. Ia sudah harus bergantung pada Xiu untuk menjaga keselamatannya sendiri, jadi bagaimana mungkin ia bisa membawa beban sekecil itu bersamanya. Bidiu gelombang, bola bulu kecil itu sama sekali tidak mengerti kesulitan Shen Yanxiao. Ia berjongkok dengan nyaman di tanah dan menyandarkan tubuhnya yang lembut ke tangan Shen Yanxiao, sangat menikmatinya. Shen Yanxiao tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia ingin bangun dan pergi, tetapi bola bulu kecil itu mengikutinya dari dekat. Begitu ia berdiri, bola bulu kecil itu langsung berteriak cemas, dan tubuhnya yang bulat memantul di tanah seperti bola. Setelah diganggu oleh si kecil sampai dia bahkan tidak bisa membuka kakinya, Shen Yanxiao benar-benar tidak punya pilihan. Langsung pergi. Abaikan saja. Burung vermilion, yang telah bertahan lama, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk meraung. Itu sudah cukup. Dari mana semua benda berantakan ini berasal?
Mereka semua berusaha keras untuk menunjukkan keberadaan mereka di hadapan tuannya. Apakah mereka pikir dia sudah mati? Dia adalah hewan peliharaan lucu asli Shen Yanxiao. Dasar bajingan tak tahu malu. Jauhi tuannya. Kalau saja tujuan perjalanan ini tidak terlalu serius, burung vermilion pasti sudah melompat keluar membawa obor dan membakar si gendut kecil yang terus bertingkah imut ini sampai tak ada sehelai pun rambutnya yang tersisa. Setelah melihat bakso telanjang, kita akan lihat betapa imutnya dia nanti. Shen Yanxiao tidak punya pilihan selain mengikuti saran Vermilion Bird. Dia berusaha keras menahan diri agar tidak memedulikan perilaku genit si bola bulu kecil itu dan berjalan maju tanpa menoleh ke samping. Bidiu, merasa telah ditinggalkan, bola bulu kecil itu berusaha sekuat tenaga untuk memantulkan tubuhnya yang bulat dan mengikuti jejak Shen Yanxiao sedikit demi sedikit. Tangisannya semakin memilukan, seperti hewan peliharaan kecil yang ditinggalkan tanpa belas kasihan oleh tuannya. Hati Shen Yanxiao hampir hancur karenanya. Tangisan terakhir tiba-tiba berhenti. Shen Yanxiao tanpa sadar menoleh dan melihat bola bulu kecil itu, yang sedang melompat ke arahnya, berguling-guling di tanah kesakitan karena menabrak batu keras. Tubuhnya yang kecil dan berbulu gemetar tanpa henti, dan mata biru mudanya yang besar dipenuhi air mata sebening kristal. Setelah Shen Yanxiao berhenti, bola bulu kecil itu dengan sedih menahan rasa sakit dan menatap Shen Yanxiao dengan air mata mengalir di matanya. Pada saat itu, rasionalitas Shen Yanxiao benar-benar runtuh. Bab 2173, Roh Elemental, 1. Xiu, bolehkah aku membawanya untuk sementara waktu? Shen Yanxiao merasa sangat terkekang. Ia merasa sangat bersalah saat sepasang mata berkaca-kaca menatapnya. Tuhan tahu, ini pertama kalinya dia bertemu dengan si bola bulu kecil ini. Ya, Xiu tahu bahwa Shen Yanxiao tidak mungkin meninggalkan bocah kecil ini sendirian. Xiu setuju, tapi burung vermilion. Tidak, kenapa aku harus membawa si gendut kecil ini? Burung vermilion hampir gila. Kapan tuannya akan mengubah kebiasaannya memungut barang-barang lucu? Sayangnya, protes Vermilion Bird langsung diabaikan oleh Shen Yanxiao. Ia mengulurkan tangan dan mengambil bola bulu kecil itu. Bola bulu kecil itu, yang telah kembali ke pelukan hangat Shen Yanxiao, langsung menjadi bersemangat. Ia terus memanggil, Bidiu. Ia menempel di lengan Shen Yanxiao dan menggesek-gesekkannya. Shen Yanxiao tidak terlalu memikirkan beban mati kecil lainnya. Jika dia benar-benar tidak bisa bernegosiasi dengan roh-roh elemental, paling banter dia bakal kabur aja. Bersiap menghadapi yang terburuk, Shen Yanxiao terus bergerak maju. Sepanjang jalan, si kecil bertingkah seperti anak manja. Shen Yanxiao hanya bisa menggaruknya dengan tangannya untuk menghentikannya. Mungkin karena dia mempunyai bola bulu kecil untuk mengalihkan perhatiannya, Shen Yanxiao merasa bahwa tanah di bawah kakinya tidak lengket seperti sebelumnya, dan kemajuannya pun menjadi jauh lebih cepat. Ketika matahari terbenam, dia akhirnya menemukan gua legendaris itu. Setelah melewati hutan lebat, sebuah gua gelap gulita muncul di hadapan Shen Yanxiao. Saking gelapnya, ia tak bisa melihat keadaan di dalamnya. Namun, ia bisa dengan jelas merasakan aura elemen api yang kuat melayang di udara di sekitar gua. Dia bahkan dapat merasakan aliran hangat mengalir ke dadanya hanya dengan satu tarikan napas. Anak kecil, kau harus bersikap baik sekarang. Kita akan bertemu beberapa roh elemental nanti. Jangan ribut. Shen Yanxiao menepuk-nepuk bola bulu kecil di lengannya. Ia akan menghadapi 5 roh elemental, jadi ia harus memberikan 120% perhatiannya. Bola bulu kecil itu mengedipkan matanya dan menatap Shen Yanxiao sebelum melihat gua di depannya. Tiba-tiba, ia melompat keluar dari pelukan Shen Yanxiao tanpa peringatan. Ia memantulkan tubuh bulat kecilnya dan melompat ke arah gua sedikit demi sedikit. Shen Yanxiao tercengang. Dia menyuruhnya berhenti main-main, tapi sekarang dia malah mengirim dirinya sendiri ke depan pintu rumah mereka. Dengan tubuh kecil bola bulu itu, jika jatuh ke tangan roh unsur, apakah ia masih bisa hidup? Shen Yanxiao segera berlari ke arah si kecil. Bola bulu kecil yang melompat gembira di udara tiba-tiba diangkat oleh Shen Yanxiao dan dengan paksa dibawa kembali ke dalam pelukannya. Hentikan! Shen Yanxiao ingin menangis. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak membawa pria kecil ini bersamanya. Bidiu! Bola bulu kecil itu tidak menyadari bahwa ia hampir kehilangan nyawanya. Sebaliknya, ia menatap Shen Yanxiao dengan mata berairnya. Jadilah anak baik dan jangan bersuara.
Shen Yanxiao mengusap kepala si kecil berbulu dan bergumam dalam hatinya. Menyukai hal-hal lucu adalah suatu penyakit. Dia harus disembuhkan. Tetapi, bidiu, bola bulu kecil itu sama sekali mengabaikan peringatan Shen Yanxiao. Bukan saja ia tidak tenang, tetapi malah berteriak lebih gembira. Teriakannya yang riang menyebar ke seluruh gunung kumuh. Jantung Shen Yanxiao serasa jatuh ke dasar tebing dalam sekejap. Setelah suara sekeras itu, betapapun buruknya pendengaran roh-roh elemental, kemungkinan besar mereka masih bisa mendengarnya. Bab 2174, Roh Elemental 2. Tiba-tiba, serangkaian suara datang dari gua yang gelap. Shen Yanxiao segera memeluk erat bola bulu kecil itu dan mengulurkan tangan untuk menutupi mulutnya yang berceloteh. Sayangnya, teriakannya sudah menyebar ke seluruh gua, jadi tidak mungkin untuk menahannya kembali. Beberapa sinar cahaya bersinar dalam gua yang gelap. 4 sosok bersinar perlahan berjalan keluar dari gua. Ketika Shen Yanxiao melihat keempat sosok itu dengan jelas, dia menahan napas. Mereka tak bisa dianggap manusia. Meski berwujud sama dengan manusia, mereka sama sekali berbeda. Tubuh mereka dibentuk oleh kekuatan elemen. Mereka tak berkulit atau bertulang. Hanya kekuatan elemen tembus pandang yang bersinar di tubuh mereka. Shen Yanxiao yakin bahwa itu adalah roh unsur. Hanya dengan kemunculannya, Shen Yanxiao dapat merasakan aura keempat elemen. Roh petir terjalin dengan petir emas, roh es diselimuti oleh embun beku biru es, roh kayu terbentuk oleh aliran cahaya hijau zamrud, dan roh bumi memancarkan cahaya coklat di tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak legenda yang pernah didengar Shen Yanxiao tentang roh unsur sebelumnya, itu tidak sehebat apa yang disaksikannya dengan mata kepalanya sendiri saat ini. Mereka adalah karya alam yang paling menakjubkan. Tubuh mereka seluruhnya terbuat dari elemen-elemen yang responsif, bersinar dengan kecemerlangan elemen di seluruh tubuh, dikelilingi oleh aura elemen yang kuat. Keempat roh unsur itu datang berdampingan, dan kekuatan keempat unsur itu bercampur di udara, seakan-akan dapat menghancurkan segalanya menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Shen Yanxiao menahan napas dan tanpa sadar menutupi tubuhnya dan bola bulu kecil di lengannya dengan jubahnya. Kurcaci yang mengganggu istirahat kita bisa menjauh. Suara yang jauh itu sepertinya berasal dari dunia lain. Tak satu pun dari keempat roh elemental itu berbicara, tetapi suaranya sampai ke telinga Shen Yanxiao. Aku tidak punya niat jahat. Aku hanya memasuki gunung ini secara tidak sengaja. Siapa kau? Pikiran Shen Yanxiao berpacu. Menurut analisis Xiu, roh-roh elemental tidak memahami logika sekuler dengan jelas. Pikiran mereka lebih langsung daripada kurcaci. Alih-alih menunjukkan bahwa ia tahu identitas mereka secara langsung, Shen Yanxiao mungkin lebih baik berpura-pura bodoh. Pertemuan buta seperti itu tidak akan membuat roh unsur waspada. Kamu tidak tahu identitas kami. Jelas, metode Shen Yanxiao berhasil. Roh-roh unsur menganggap Shen Yanxiao sebagai seorang kurcaci yang secara tidak sengaja masuk ke Gunung Kumuh. Ya, Shen Yanxiao terus berpura-pura bodoh. Kalau begitu kau harus pergi. Ini wilayah kami. Roh elemental itu tidak berniat berbicara lebih jauh dengan Shen Yanxiao. Perintah pengusiran langsung seperti itu benar-benar tidak memberi Shen Yanxiao kesempatan untuk berbuat apapun. Bisakah kita menggunakan kekerasan? Shen Yanxiao menggertakkan giginya dan bertanya pada Xiu. Roh-roh elemental ini sangat sederhana, tetapi penolakan mereka juga cukup sederhana dan lugas. Bagaimana mungkin dia bisa menipu mereka jika mereka begitu lugas? Dia tahu ada api aneh di dalam gua, tapi dia tak tahan. Perasaan ini sungguh mengerikan. Ya, mereka bukan roh elemental dewasa. Xiu segera menyadari bahwa meskipun roh-roh elemental ini kuat, dalam hal pertumbuhan roh elemental, mereka hanya bisa dianggap sebagai bayi. Belum dewasa, Shen Yanxiao agak terkejut. Tinggi dan ukuran roh-roh elemental ini sepertinya mirip dengan manusia dewasa. Dan mereka belum dewasa. Roh elemental dewasa 10 kali lebih besar dari mereka, kata Xiu yang mengejutkan. Bab 2175, Roh Elemental 3. 10 kali. Shen Yanxiao terkejut dengan angka itu. Akan tetapi, karena Xiu mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan kekerasan, maka dia yakin Xiu pasti punya cara untuk menghadapi mereka. Dengan izin Xiu, keberanian Shen Yanxiao langsung meningkat. Ia berpura-pura berbalik dan bersiap pergi, tetapi malah mengeluarkan sebotol ramuan kecepatan Grandmaster dari cincin interspatialnya dan langsung meminumnya. Detik berikutnya,
Sosoknya bagaikan badai saat ia melesat menuju pintu masuk gua secepat kilat. Tindakan Shen Yanxiao segera membuat keempat roh unsur marah. Kurcaci bodoh, kau mencari kematianmu sendiri. Suara jauh itu terdengar lagi. Diiringi peringatan marah, keempat peri unsur itu menyerang hampir bersamaan. Dalam sekejap, cuaca berubah dan sejumlah besar awan gelap berkumpul di langit cerah. Kilatan petir menyambar dari langit, dan air di udara tampak membeku. Saking dinginnya, sampai menusuk tulang. Tanah di bawah kaki Shen Yanxiao pun bergetar hebat. Kekuatan ledakan empat elemen benar-benar mimpi buruk. Shen Yanxiao tidak punya waktu untuk peduli dengan kengerian roh-roh elemental. Ia hanya bisa bergegas ke gua dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak peduli apapun, dia harus mendapatkan api yang tidak biasa. Empat kekuatan primordial, bagaikan ombak raksasa, menerkam Shen Yanxiao. Pada saat yang sama, Xiu memperkuat batas ilahi Shen Yanxiao. Kilatan petir menyambar penghalang, dan dentuman kerasnya membuat gendang telinga Shen Yanxiao sakit. Sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di tanah di bawah kakinya. Menyadari hal itu, Shen Yanxiao dengan lincah melompat dan nyaris menghindarinya. Namun, sedetik kemudian, bila-bila es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya dari segala arah. Tanaman merambat yang tumbuh dari tanah bagaikan ular berbisa yang melilit pergelangan kaki Shen Yanxiao. Untuk sesaat, Shen Yanxiao tidak bisa melangkah maju lagi. Jika bukan karena penghalang milik Xiu, dia mungkin tidak akan bertahan sedetik pun di bawah serangan mengerikan seperti itu. Tiba-tiba, bola bulu kecil di pelukan Shen Yanxiao meronta hebat. Ia tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Shen Yanxiao, dan tubuhnya yang bulat dan mungil tiba-tiba melompat keluar dari batas. Jangan pergi, Shen Yanxiao terkejut. Dalam situasi berbahaya seperti itu, mengapa si kecil ini masih begitu mengkhawatirkan? Melihat sambaran petir hendak menyambar bola bulu kecil itu, detak jantung Shen Yanxiao seakan berhenti. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Shen Yanxiao. Bola bulu kecil berbulu itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru di udara, dan dalam cahaya itu, gelombang yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana. Detik berikutnya, hujan deras turun dari langit. Saking derasnya, keempat roh elemental itu pun basah kuyup dalam sekejap. Bodoh, 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 tidak sabaran, beraninya kau memukulku, beraninya kau memukulku. Raungan keras tiba-tiba terdengar dari cahaya biru. Bola bulu kecil itu perlahan membesar dalam cahaya biru. Air dan cahaya saling terkait, memanjangkan tubuhnya. Tiba-tiba, roh unsur lain muncul di hadapan Shen Yanxiao. Keempat roh elemen yang agresif itu benar-benar menyerah setelah melihat bola bulu kecil yang marah itu. Guntur berhenti, es dan salju mencair, dan bumi pun tenang. Shen Yanxiao tercengang. Di mana bola bulu kecilnya yang lucu? Siapakah yang dapat memberitahu dia dari mana datangnya orang ini, yang penampilannya sangat mirip dengan keempat roh unsur lainnya? Bab 2176, Roh Elemental 4. Shen Yanxiao benar-benar terdiam. Melihat hujan deras dan roh elemen air yang agresif, ia bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi. Bola bulu kecil, roh unsur. Itu tidak benar. Di bawah hujan deras, keempat roh unsur lainnya mengeluarkan raungan cemas. Dengan beberapa suara, keempat roh unsur berubah menjadi kabut di bawah hujan. Bidiu, bidiu, bidiu. Bidiu, empat bola bulu kecil berwarna-warni tiba-tiba melompat mati-matian di tengah hujan lebat. Shen Yanxiao hampir pingsan. Ini milikku. Roh elemen air itu menunjuk Shen Yanxiao dan meraung marah kepada keempat temannya. Kalian tidak boleh menggertaknya. Bidiu, keempat bola bulu kecil itu segera menggoyangkan tubuh mereka yang bulat dan basah dengan patuh. Shen Yanxiao terdiam. Kapan dia menjadi miliknya? Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, roh elemen air membubarkan hujan. Setelah menderita hujan deras, keempat roh elemen yang awalnya gagah berani dan bersemangat berubah menjadi bola-bola bulu kecil yang basah. Hapus. Setelah mengalahkan rekan-rekannya, roh elemen air segera melayang ke Shen Yanxiao, mengguncang hujan kristal di tubuhnya, dan menatapnya dengan iba. Shen Yanxiao mengeluarkan jubahnya dengan ekspresi kaku dan menyekat tubuh tembus pandang di depannya hingga bersih. Menikmati usapan Shen Yanxiao, roh unsur air menyipitkan matanya dengan nyaman. Bang! Ia sekali lagi berubah dari roh unsur yang perkasa dan mendominasi menjadi bola bulu kecil yang berbulu,
melompat ke pelukan Shen Yanxiao seperti anak manja dan menggosokkan dirinya ke jubah itu. Keempat bola bulu kecil lainnya berkedip-kedip melihat perlakuan nyaman dari teman-teman mereka. Mereka memutar tubuh bulat kecil mereka dan saling memandang. Setelah ragu-ragu cukup lama, mereka dengan ragu-ragu melompat ke arah Shen Yanxiao. Ketika Shen Yanxiao tersadar, ia tiba-tiba menemukan sederet bola bulu basah berdiri di depannya. Masing-masing dari mereka mengedipkan mata besar mereka yang berair dan menatap Shen Yanxiao dengan penuh harap. Apa kau juga mau diseka? Mulut Shen Yanxiao sedikit berkedut. Meskipun ia telah memikirkan banyak cara untuk menipu roh-roh elemental, tak satu pun dari mereka yang termasuk skenario seperti ini. Bidiu, bola-bola bulu kecil itu langsung melompat. Shen Yanxiao terdiam, seolah-olah dia mengerti bahasa mereka. Setelah mengeringkan bola bulu berelemen air, Shen Yanxiao mengulurkan tangannya ke bola bulu emas. Bola bulu yang berubah dari roh unsur petir segera membuang integritasnya dan melompat ke tangan Shen Yanxiao, menikmati pelayanannya. Bidiu gelombang, bola bulu biru yang telah dibersihkan itu mengibaskan bulunya yang halus dan melihat ke arah teman-temannya yang masih basah. Bola bulu yang dibentuk oleh roh elemen es berwarna biru es, roh elemen tanah berwarna coklat, dan bola bulu hijau dibentuk oleh roh elemen kayu. Identitas mereka mudah dibedakan dari warnanya. Shen Yanxiao tak lagi tahu bagaimana memahami situasi saat ini. Para roh elemental, yang tadinya ingin mencabik-cabiknya, mulai mengantre untuk diseka hingga kering. Melihat ekspresi nyaman mereka, Shen Yanxiao tidak tahu apakah dia sudah gila atau dunia sudah gila. Bab 2177 Roh Elemental 5. Roh unsur air kering segera kembali ke wujud manusianya. Jangan takut, aku di sini. Mereka tidak akan menyakitimu. Roh elemen air itu tampaknya sangat menyukai Shen Yanxiao dan khawatir tindakan rekan-rekannya sebelumnya akan menakuti kurcaci yang akan menghabisinya. Shen Yanxiao menatap roh elemental air itu tanpa ekspresi. Sejujurnya, wajah roh elemental itu sama sekali tidak seperti manusia. Ia hanya memiliki sepasang mata besar sebening kristal, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Shen Yanxiao tidak yakin dari mana suara mereka berasal. Kami adalah roh elemental. Kami baik. Kami tidak akan menyakiti makhluk hidup begitu saja. Roh elemental air itu menatap Shen Yanxiao dengan gugup. Kurcaci ini terus tersenyum, jadi mengapa ekspresinya begitu datar saat ini? Melihat ekspresi kosong, roh unsur air menyalahkan rekan-rekannya. Shen Yanxiao terdiam. Itu tidak akan membahayakan makhluk hidup. Lalu apa yang terjadi? Dewa Naga langsung trauma dengan penyiksaan mereka. Roh unsur, ya, Shen Yanxiao berusaha keras untuk menyesuaikan keadaan pikirannya sebelum dia sedikit rileks. Ya, kami adalah anak-anak alam. Kami mencintai kedamaian. Roh elemen air itu akhirnya lega mendengar Shen Yanxiao berbicara. Mereka sangat menyukai kedamaian. Jantung Shen Yanxiao berdegup kencang. Keempat roh ini tidak berhati lembut saat menyerang. Jika bukan karena batasan Xiu, dia pasti sudah mati. 4 bola bulu kecil tanpa prinsip moral berbaring di pelukan Shen Yanxiao, meminta dipeluk dan diusap. Mereka sama sekali tidak berniat membunuh Shen Yanxiao. Roh elemen air berusaha keras menjelaskan sesuatu kepada Shen Yanxiao. Melalui roh elemen air, Shen Yanxiao menyadari bahwa mereka berlima sebenarnya hanya bisa dianggap sebagai anak kecil di antara roh-roh elemen. Di antara roh-roh elemen, mereka yang belum terbentuk selama 100.000 tahun tidak dianggap dewasa. Beberapa orang di hadapan Shen Yanxiao hanya bisa dianggap sebagai anak kecil di antara roh-roh elemen. Sebenarnya, kami tidak ingin menyakiti para kurcaci. Begini, kami berubah menjadi makhluk seperti ini karena kami takut para kurcaci akan takut dengan wujud asli kami. Roh elemen air itu menunjuk ke arah rekan-rekannya. Roh-roh elemental menjaga gua di Gunung Kumu. Awalnya, mereka tidak berniat bermusuhan dengan para kurcaci. Mereka hanya akan menyerang para kurcaci jika mereka ingin masuk ke rumah mereka, yaitu gua. Sebenarnya, pada awalnya, kelima anak kecil itu tidak berpikiran buruk tentang para kurcaci. Mereka hanya memiliki satu sama lain dalam hidup mereka. Rasa ingin tahu anak-anak kecil membuat mereka sangat tertarik pada para kurcaci kecil, tetapi begitu para kurcaci melihat wujud asli mereka, mereka akan ketakutan setengah mati. Roh-roh unsur itu tidak ingin menyakiti para kurcaci, jadi ketika mereka meninggalkan gua, mereka akan berubah menjadi bola-bola bulu kecil dan berkeliaran di pegunungan,
sehingga bahkan jika para kurcaci bertemu mereka, mereka tidak akan berpaling ketakutan. Para roh unsur, dengan mentalitas kurcaci pengamat, ingin menghubungi para kurcaci yang datang ke Gunung Kumuh, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa para kurcaci mencoba masuk ke sarang mereka, mereka langsung gelisah. Serangkaian ledakan dahsyat menghancurkan sekumpulan kurcaci, yang menyebabkan munculnya berbagai legenda mengerikan dan biadab tentang roh-roh unsur Gunung Kumuh. Faktanya, roh-roh unsur itu hanya tidak ingin ada kurcaci asing yang masuk ke dalam rumah mereka. Oleh karena itu, rumor tidak dapat dipercaya. Bab 2178, Roh Elemental 6. Kenapa kau tinggal di gua ini? Shen Yanxiao menatap roh elemental air itu dengan ragu. Menurut apa yang baru saja dikatakannya, roh-roh elemental jarang berkumpul bersama. Biasanya mereka memiliki tempat tinggal sendiri, tetapi ada 5 roh elemental yang berkumpul di Gunung Kumuh. Karena api, kata roh elemen air, api, jantung Shen Yanxiao berdebar kencang. Ikut aku, roh elemen air itu berjalan ke dalam gua yang gelap. Shen Yanxiao mengikutinya, diikuti oleh 4 bola bundar. Tanda seru, tidak ada cahaya di dalam gua, dan begitu gelap sehingga dia tidak bisa melihat dasar gua. Shen Yanxiao hanya bisa mengikuti aura roh elemen air. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sekumpulan api menyala dalam kegelapan. Api itu sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan. Api kecil itu melayang di udara, terbakar dari udara tipis. Nyala api yang tidak biasa. Shen Yanxiao menahan napas. Bukankah ini tujuan perjalanannya? Melihat api di depannya, Shen Yanxiao tidak bisa lagi tenang, tapi... Bidiu, 4 bola bulu kecil melompat-lompat di sekitar api. Meskipun roh unsur tidak lagi memiliki permusuhan terhadap Shen Yanxiao karena roh unsur air, tapi... Jika Shen Yanxiao berani mencuri api di depan mereka, belum lagi 4 roh unsur lainnya, bahkan roh unsur air mungkin akan membunuhnya. Bagaimana dia bisa mencuri api di bawah hidung kelima roh unsur? Inilah saatnya untuk menguji kekuatan Shen Yanxiao. Ini dia, kita harus melindunginya, kata roh elemen air itu kepada Shen Yanxiao sambil menunjuk ke api yang menyala. Menjaga api, Shen Yanxiao berpura-pura bingung dan menatap roh unsur. Ya, roh elemen air itu mengangguk tegas. Mengapa api ini menyala di udara? Jika kalian kekurangan api, aku punya banyak batu api di sini. Maukah kalian? Shen Yanxiao menatap roh-roh elemental dengan wajah ramah, seolah-olah dia tidak tahu bahwa api itu sama sekali bukan api biasa. Roh unsur air mengedipkan matanya dan memiringkan kepalanya untuk melihat Shen Yanxiao. Kita tidak kekurangan api, kita hanya perlu menjaga yang satu ini. Penampilan itu sungguh sederhana. Shen Yanxiao tengah memikirkan cara mencuri api yang tidak biasa itu ketika suara Xiu terdengar di waktu yang tepat. Tungku multi-elemen. Apa? Selama kamu bisa menyentuh api itu, kamu bisa menggunakan tungku multi-elemen untuk mengambilnya secara diam-diam. Xiu sangat memahami kepribadian Shen Yanxiao, dan tentu saja tahu apa yang ada di pikirannya. Mustahil untuk mencuri api di bawah hidung kelima roh unsur, tetapi jika api itu hanya menghilang, maka dengan kesederhanaan roh unsur, mereka mungkin tidak akan berpikir bahwa itu adalah suatu benda suci pada Shen Yanxiao. Dengan rencana itu, Shen Yanxiao segera melaksanakan rencananya. Mengapa menjaga api? Shen Yanxiao bertanya kepada roh unsur sederhana sambil mendekati api sedikit demi sedikit. Untuk mencegahnya terluka, roh elemen air itu bahkan tidak menyangka ada tangan kecil jahat yang perlahan-lahan meraih api kecil yang indah itu. Shen Yanxiao menyipitkan mata dan tiba-tiba bergerak. Hampir dalam sekejap mata, ia mengaktifkan gelang di pergelangan tangannya, dan kekuatan aneh muncul dari telapak tangannya. Detik berikutnya, api yang menerangi seluruh gua langsung menghilang tanpa jejak dari mata para roh elemental. Bab 2179, ini penculikan 1. Bola-bola bulu kecil yang masih memantul itu segera menghentikan gerakannya. Kemana perginya api itu? Suara panik roh elemen air terdengar dalam kegelapan. Tanpa cahaya api, seluruh gua diselimuti kegelapan. Pada saat itu, Shen Yanxiao merasa sedikit bersalah. Bukanlah niatnya untuk membodohi roh unsur yang sederhana dan mengagumkan seperti itu, tetapi hanya dengan memperoleh nyala api yang tidak biasa dia dapat melakukan alkimia dan membuat alat-alat suci yang kuat untuk rekan-rekannya, yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih besar dalam perang yang akan datang. Paling banter, setelah dia berhasil mengusir setan,
dia akan mengembalikan api itu ke roh-roh unsur. Keempat bola bulu kecil itu berubah menjadi tubuh roh unsur pada saat yang sama, dan cahaya di tubuh mereka sekali lagi menerangi gua. Namun di dalam gua besar itu, di manakah apinya? Roh-roh unsur menjadi panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemana perginya api kecil? Roh elemental kayu itu melihat sekeliling dengan cemas. Roh-roh elemental lainnya juga segera mencari aura api di dalam gua, tetapi hasilnya sia-sia. Shen Yanxiao menyentuh gelang di pergelangan tangannya tanpa disadari. Setelah tungku multi-elemen menyatu ke dalam tubuhnya, aura api akan terhapus sepenuhnya. Bahkan roh-roh elemental pun tak akan menyadari bahwa api telah terserap ke dalam tubuh Shen Yanxiao. Karena tidak dapat menemukan keberadaan api, beberapa roh unsur ingin mati. Sudah berakhir, sudah berakhir. Api kecil akan lahir 2 hari lagi. Kemana perginya? Roh elemental petir itu berlarian dengan frustrasi. Namun, kata-katanya mengejutkan Shen Yanxiao, yang diam-diam bersukacita atas kekuatan tungku multi-elemen. Dilahirkan. Kata itu, mengapa kedengarannya begitu aneh? Itu, api kecil. Shen Yanxiao tiba-tiba punya firasat buruk. Roh elemen air berkata, api kecil adalah api itu. Ia adalah teman kita dan mewarisi kekuatan elemen api. Ia telah mengembun di gua ini selama puluhan ribu tahun dan akan segera berubah sepenuhnya dari kekuatan elemen menjadi roh elemen dalam 2 hari ke depan. Tapi, mengapa ia menghilang? Perkataan roh unsur air itu bagaikan sambaran petir, menyambar pikiran Shen Yanxiao hingga kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang baru saja diserapnya ke dalam tungku multi-elemen bukanlah api yang tidak biasa, tetapi roh elemen api yang akan segera lahir. Shen Yanxiao tiba-tiba merasakan awan gelap menggantung di atas kepalanya. Siu, apa yang sebenarnya terjadi? Kali ini, giliran Shen Yanxiao yang menangis. Dia hanya menginginkan api yang tidak biasa untuk melakukan alkimia. Dia di sini bukan untuk menculik roh-roh elemental. Api yang tidak biasa, dalam arti tertentu, adalah roh elemen api yang belum terbentuk. Jika roh elemen ingin memadat menjadi wujud kehidupan nyata, ia harus melalui periode waktu yang sangat lama. Api yang tidak biasa yang dihilangkan sebelum memiliki kekuatan yang cukup untuk bertransformasi dianggap sebagai api yang tidak biasa-biasa. Tetapi jika mereka diberi kesempatan untuk terus menyerap elemen api, mereka benar-benar dapat menjadi roh elemen. Jelas, Siu sudah tahu tentang ini sejak awal. Namun, karena Shen Yanxiao tidak bertanya, dia tidak banyak bicara. Shen Yanxiao ingin mati. Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi jika api yang tidak biasa yang akan berubah itu diambil? Kegelisahan di hati Shen Yanxiao menjadi semakin kuat. Bab 2180, ini penculikan, 2. Aku tidak tahu, jawab Siu. Karena hal itu tidak pernah terjadi. Sama halnya dengan kasus di sini, selama puluhan ribu tahun ketika api yang tidak biasa hendak mengembun menjadi roh unsur, akan ada roh unsur lain yang menjaganya. Setiap kelahiran roh elemental membutuhkan penantian ratusan ribu tahun. Api-api tak biasa yang telah diambil oleh ras lain itu entah baru saja terbentuk selama puluhan ribu tahun atau belum lama berselang. Kekuatan spiritual elemen ini tidak akan dijaga oleh roh-roh elemental. Hanya selama puluhan ribu tahun terakhir pertumbuhan api tersebut, roh-roh elemental lain akan datang untuk menjaganya. Oleh karena itu, api yang tak biasa di Gunung Kumu telah membuat para kurcaci pusing selama bertahun-tahun. Roh-roh elemental penjaga begitu kuat sehingga mereka sama sekali bukan lawan mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa Shen Yanxiao akan begitu bingung hingga memasukkan roh unsur api yang akan segera lahir ke dalam tungku. Shen Yanxiao ingin muntah darah. Situasi tak terduga seperti ini selalu membuatnya merasa tidak enak. Tetapi, melihat kelima roh unsur itu melihat sekelilingnya, Shen Yanxiao diam-diam menelan ludahnya. Jika dia memadamkan api sekarang, dia pasti akan dimakan hidup-hidup oleh kelompok roh elemental ini. Betapapun mereka menyukai jasanya sebelumnya, selama para roh elemental tahu bahwa Shen Yanxiao lah yang melakukannya, bahkan jika itu cinta sejati, Shen Yanxiao hanya bisa mati. Tidak, ayo kita berpencar dan cari api kecil secepatnya. Roh elemen air itu memasang wajah datar. Betapapun anehnya roh elemen bagi orang luar, mereka sangat menyayangi jenis mereka sendiri. Butuh ratusan ribu tahun bagi api yang tak biasa untuk tumbuh menjadi roh elemental sejati. Setelah merawatnya begitu lama hingga bayi yang baru lahir bisa melompat keluar, akan aneh jika roh-roh elemental ini tidak memperlakukannya sebagai harta karun. Baiklah.
Roh-roh elemental lainnya mengangguk bersamaan. Kurcaci, kami akan pergi mencari teman kami. Kami akan kembali dan bermain denganmu nanti. Roh elemen air itu memimpin dan melambaikan tangan kepada Shen Yanxiao. Detik berikutnya, sosoknya berubah menjadi cahaya biru dan bergegas keluar dari gua. Roh-roh unsur lainnya juga pergi. Mereka tidak tahu bahwa api kecil yang mereka cari belum meninggalkan gua. Apakah aku sudah mencapai tujuanku sekarang? Shen Yanxiao menyentuh gelang di pergelangan tangannya dalam kegelapan. Mengapa dia tidak bahagia sama sekali padahal dia sudah mendapatkan api? Itu karena, api ini benar-benar hidup. Kemungkinan besar itu akan menjadi roh unsur dalam beberapa hari ke depan. Wajah Shen Yanxiao berlinang air mata. Demi menciptakan alat suci bagi rekan-rekannya, ia bahkan menculik roh elemental. Jangan lepaskan apinya untuk sementara waktu. Roh-roh elemental belum pergi jauh. Mereka akan mendeteksi aura apinya, Xiu mengingatkan Shen Yanxiao. Jangan bilang kalau aku menggunakan api untuk alkimia di masa depan, mereka bisa menemukanku. Shen Yanxiao tiba-tiba mendapat firasat buruk. Secara teori, selama kamu masih di benua badai, mereka bisa merasakanmu dimanapun kamu menggunakan api. Xiu dengan menyesal memberitahu Shen Yanxiao fakta yang kejam. Jangan seperti ini. Shen Yanxiao ingin menangis. Bukankah ini berarti selama dia menggunakan alkimia di masa depan, roh-roh unsur itu akan menemukan posisi api? Bab 2181, ini penculikan 3. Sungguh menyebalkan kalau ada pelacak. Shen Yanxiao hampir dapat membayangkan setiap kali dia melakukan alkimia, dia harus bersembunyi di mana-mana. Untuk menghindari terbongkarnya lokasinya, dia memperkirakan bahwa dia tidak bisa lagi mengandalkan praktik alkimia dengan aman di laboratorium Momo. Kurasa lebih baik aku tidak kembali ke suku Momo untuk sementara waktu. Hati Shen Yanxiao bercampur antara senang dan sedih. Bagian yang menyedihkan adalah ia secara tidak sengaja telah menculik roh kuasi elemental, dan setiap kali ia menggunakan tungku multi-elemen di masa depan, ia akan diburu oleh sekelompok roh elemental. Adapun bagian yang menyenangkan, efek api biasa yang tak biasa dalam alkimia sudah begitu hebat hingga mencengangkan. Dan sekarang dia menggunakan roh elemen api semu untuk alkimia, bukankah efeknya akan luar biasa? Senang rasanya bepergian keluar sebentar. Anggap saja sebagai latihan. Shen Yanxiao menyentuh ujung hidungnya dan memberitahu Taoti melalui ikatan spiritual mereka bahwa untuk beberapa waktu ke depan, Taoti akan tinggal di suku Momo dengan menyamar sebagai dirinya, dan Shen Yanxiao baru akan kembali ketika Raja Kurcaci memanggil para kepala suku dari berbagai suku ke ibu kota. Setelah Taoti, yang berada jauh di suku Momo, mengetahui berita mendadak ini, otaknya berhenti berfungsi. Bukankah itu berarti dia harus terus menanggung penyiksaan dari saudara keempatnya? Taoti berusaha untuk melepaskan diri dari penyiksaan ini, tetapi Shen Yanxiao tanpa emosi memutuskan hubungan spiritual mereka. Masih ada waktu sebelum pemanggilan Raja Kurcaci. Shen Yanxiao sudah menyusun rencana untuk ini. Ia berniat pergi jauh-jauh ke ibu kota setelah meninggalkan Gunung Kumu, berlatih alkimia di sepanjang jalan, menyelamatkan diri dari roh-roh elemental. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kesulitan mempelajari suatu keterampilan. Shen Yanxiao merasa bahwa dia dan benua badai memang berselisih. Setelah keluar dari gua, Shen Yanxiao mengeluarkan peta benua badai. Gunung Kumu sangat jauh dari ibu kota para kurcaci. Menyadari hal ini, Shen Yanxiao memutuskan untuk berangkat menuju ibu kota dan menunggu Taoti tiba di ibu kota sebelum mengubah identitasnya kembali. Pasar Puko, salah satu dari 5 pasar terbesar di Storm Kontinen. Itu juga salah satu dari 5 area di benua badai yang dibangun mirip kota, kecuali ibu kotanya. Di Bazar Puko, banyak kurcaci datang dan menjajakan barang dagangan setiap hari. Seluruh bazar Puko berbentuk lingkaran besar. Memasuki gerbang kota, toko-toko di setiap lantai disusun menurut lingkaran dari yang terbesar hingga terkecil, dan setiap lingkaran menjual jenis barang yang berbeda. Dibandingkan dengan bazar lain, keunggulan bazar ini terletak pada keteraturannya. Barang-barang di bazar akan disortir terlebih dahulu sebelum dipajang. Menjual barang sejenis di lingkaran yang sama memudahkan kurcaci lain untuk datang dan membeli apa yang mereka butuhkan. Normalnya, dibutuhkan waktu sedikitnya 7 hari untuk menjelajahi seluruh pasar Puko. Di pasar besar seperti itu, selain ada toko-toko, ada juga banyak tempat bagi para kurcaci untuk bersantai dan bekerja. Persekutuan alkemis, persekutuan herbalis, dan persekutuan pendekar pedang.
Ketiga serikat besar ini juga didirikan di Pasar Puko. Persekutuan alkemis adalah tujuan utama semua alkemis di seluruh benua badai. Semua alkemis terkemuka adalah anggota persekutuan alkemis. Bisa dibilang, bergabung dengan persekutuan alkemis adalah impian utama setiap kurcaci yang bercita-cita menjadi alkemis. Hal yang sama juga berlaku pada Herbalis Guild, yang mencakup intisari semua herbalis kurcaci di benua badai. Namun tidak seperti persekutuan alkemis yang hebat. Posisi persekutuan herbalis agak rapuh. Di antara para kurcaci, ada kesenjangan besar antara rasio alkemis dan herbalis.